saya kesakitan semua. Bahkan ada yang pakai alat dia tekan sampai bekas lecet, mengering bekas lecetnya. Ada di punggung pasien saya. 16 kali ditotok Ustaz, tidak ada perubahan. Saya totok 1 kali, besok dia bilang, alhamdulillah Ustaz, totok 1 kali langsung berkeringat sama Ustaz. Gagal ginjal kan? Ya. Jadi ibu bapak yang menilai bukan saya, yang paling hebat menilai itu pasien saya. Jadi kalau untuk menilai bapak dan ibu, saya tinggal ngirim pasien doang. Pak, ya bapak ke sana pakai TKI Pak. Ketuanya tuh Pak dites misalkan, mau ngetes ketua PWDKI tinggal ngirim pasien doang Pak. Mau ngetes PW Banten misalnya Pandang, tinggal ngirim pasien aja ke Pandang. Pandang hati-hati kalau saya kirim pasien ya. Testimoninya pasien saya. Waduh Ustaz, mantap 11-12 kayak Ustaz. Nah itu baru, ya kan? Itu baru lulus Pak. Ya, yang menilai pasien saya. Dan ingat Pak, pasien kita orang pintar bukan orang bodoh. Selama ini kita merasa paling pintar, itu kesalahan kita. Merasa paling hebat selama ini kita. Ternyata dibilang pasien kita nggak ada apa-apanya Pak. 16 kali ditotok nggak ada perubahan Ustaz. Ya Allah. Ya, itu kesalahan kita, bukan kesalahan pasien kita. Jadi kalau saya nanti ngecek bapak ibu, cukup kirim pasien saja. Ke Semarang saya kirim pasien ke Semarang, sama laporannya Pak. Digabung-gabung. Ke Surabaya sama Pak, kapok pasien saya dikirim ke Surabaya. Sakit Ustaz, nggak mau lagi ditotok. Ya Allah, itu Pak. Ya, 100% rata-rata pasien saya kecewa dengan para terapis di Banten. Makanya lakukan sesuai SOP. Kenapa ada SOP topung uar? Namanya Pak SOP. Mau namanya topung uar terserah. Mau namanya topung tadi ada omah lega di Purbalingga silakan. Yang esensial sesuai SOP, betul tidak? Itu yang esensial. Yang ribut masalah nama, kita ribut masalah nama. Yang esensial terlupakan, betul tidak? Ya. Yang penting SOP-nya sama Pak. Mau nama topung uar silakan, mau nama omah lega kayak Bu Jenny ya silakan. Yang jelas jangan omah sempit ya. Mau namanya topung apa terserah Bapak bikin nama terserah. Yang penting SOP-nya dijalankan. Paham di situ ya? Tadi Pak, yang paling dasar yang boleh kita totok bagian yang statis, itu yang paling dasar ya. Jangan pijat kakinya. Kayak semalam tuh yang kakinya lututnya lemes katanya kan? Saya sentuh nggak lututnya Pak? Yang bengkak ankle-nya, dia gerakan sakit. Saya sentuh nggak ankle-nya Pak? Totok sebentar saja, diri Pak. Langsung ankle-nya enteng, bertenaga enteng. Saya tidak sentuh kakinya sedikit pun. Jelas Pak. Kenapa nggak saya sentuh kakinya Pak? Bukan murid Pak. Walaupun laki-laki. Karena totok punggung, ya. Jadi kita merasa lebih pintar dari pasien kita, padahal sebenarnya pasien kita lebih pintar dari kita. Yang menilai pasien kita Pak, hati-hati ya. Yang menilai bukan saya Pak, yang menilai pasien saya. Jadi kalau pasien saya bilang, ah Pak, itu Ustaz nggak kena titiknya Ustaz, ya. Sampai yang ngotot trenernya Pak, ini Pak titiknya, kata pasiennya, bukan Pak Ustaz yang akan itu, ini Pak titiknya. Dia yang ngotot. Bapak pasien saya bisa menilai kan? Pasien saya menilai, Ustaz tekan di sini enak, saya langsung lega. Bapak totok ngotot di sini, Bapak tekan, saya nggak ada rasa lega. Tapi Bapak merasa lebih pintar kan begitu kan? Ya. Jadi yang pertama apa? Sesuai SOP itu aja sebenarnya. Ya, lakukan sesuai SOP. Ya, apa SOP kita tadi? Di wilayah yang statis, itulah lemak bersembunyi, wilayah yang diam. Wilayah yang bergerak bahu, jangan terlalu lama di bahu. Ada terkadang sedikit perlemakan di atas otot, ada, tapi tidak setebal perlemakan yang di bawah berikat, betul tidak? Jadi jangan lama di bahu, Pak, itu otot saja, rata-rata itu otot, ya. Semuanya otot, Pak, kalau di bahu itu, karena dia bergerak kan, bergerak, lemak kebakar, otot yang tambah keras, betul tidak? Tapi semakin jauh dari sumber gerak, dia semakin menumpuk lemak, betul tidak? Semakin jauh dari bahu, semakin banyak perlemakannya, betul tidak? Semakin ke bawah berikat, semakin tebal nggak perlemakannya? Semakin tebal penyumbatannya, semakin jauh dari batas wilayah gerak tadi. Itu yang sederhana Pak, falsafah prinsip totok punggung. Ya,
wilayahnya wilayah yang statis. Lalu apa lagi? Cari fokus penyumbatan, sudah itu. Ya. Semalam saya tonton berapa menit Pak yang kakinya lututnya lemah, katanya ankle-nya sakit, berapa menit kira-kira? Ada 1 jam? 20 menit Pak. Selesai Pak. Tanpa urut kaki, tanpa sentuh di kaki. Dia sendiri yang bilang kan, nggak sakit lagi Ustaz nggak sentuh ankle-nya, kan gitu kan? Lututnya Pak, dia lompat-lompat ya. Kuat menurut saya, langsung ada tenaga. Tanpa kita sentuh lututnya. Kenapa? Kita dapat kuncinya, betul tidak? Selagi Bapak Ibu belum dapat kuncinya, bisa nggak kebuka? Tidak bisa. Ternyata di tulang punggung itu kunci utama yang harus Bapak Ibu dapatkan. Apa itu? Penyumbatan utama. Saya bandingkan semalam ya, yang ada di depannya. Penyumbatan utama yang mana semalam itu? Yang paling dalam bekasnya. Paham di situ? Kita totok dengan tekanan yang sama. Yang lebih dalam yang mana? Sebelah kiri semalam kan? Berarti penyumbatan utama di kaki sebelah kiri yang bermasalah. Selesai Pak, nggak kita sentuh. Jangan tekan pantatnya, awas ya. Ada lagi nanti di baksos tekan pantat pakai siku, awas. Ya, udah pantat itu kan pakai siku pula kan begitu kan? 2 kali kartu kuning itu, kartu merah itu. Ya, double bid'ah. Paham di situ, ya. Kita merasa lebih hebat. Saya pakai siku, Ustaznya pakai beginian kalah sama saya pakai siku. Ada yang bilang begitu? Ada Pak. Pasiennya hancur semua Pak, ketarik ototnya Pak, rata-rata. Ya, ketarik semua Pak, 100%. Tutup kliniknya itu di Bekasi. Tutup demi Allah. Kenapa? Laporan semua pasiennya. Rata-rata sakit Ustaz. Kena ketarik semua ototnya. Itu pakai siku dihajar semua pasiennya. Ya. Jadi SOP-nya itu, ya. Yang kedua apa tadi? Cari penyumbatan utama hingga kita nggak capek. Saya notok sehari rata-rata 14 orang sampai 16 orang. Karena pasien yang terutin kan 12 orang kan yang terjadwal. Ada Wakapolri, Ustaz, jadwalnya bulan Juni belum dapat saya kan. Wakapolri, Pak, mantan Wakapolri, Pak Gatot Edi ya, Pramono. Udah Pak, kalau mau pagi-pagi sebelum saya praktek. Tuh Pak, Wakapolri bisa kita suruh. Ya, datanglah beliau. Ya, subhanallah, datang kita tutup. Ya, tekan, ya, karena berdenging telinganya mulai agak hilang kemarin Ustaz udah lumayan. Ya, yang nggak bisa langsung Pak, kan proses kan begitu ya. Jadi ibu bapak, pasien kita bertambah terus dan bertambah terus. Kenapa? Mereka menilai yang merasakan, betul enggak? Ya, pasien gagal ginjal, pengacaranya Pak Prabowo ternyata. Orang bodoh atau orang pintar? Saya Ustaz sudah berobat ke profesor ahli ginjal. Ya Allah, berobatnya ke profesor Pak, bukan dokter biasa. Ya, dia bilang sama saya Pak, saya nggak percaya sama profesor lagi Ustaz, apalagi dokter. Ya, kenapa? Dia nggak gagal ginjal, sedikit mungkin ginjalnya bermasalah. Makan minum obat ginjal, kasih obat sama dok profesornya, akhirnya gagal ginjal. Awalnya kreatinin 4 kan belum gagal ginjal kan, betul tidak? Yang mendekati lah, tapi belum gagal ginjal, kreatininnya 4. Ya, kasih obat terus. Ini dokter harus menjawab pertanyaan kita Pak. Kenapa dikasih obat vitamin ginjal malah gagal ginjal? Ini dokter harus menjawab nih ya. Ya, kenapa tidak gagal ginjal dikasih obat malah gagal ginjal? Ini dokter Pak harus menjawab pertanyaan kita ya. Jangan kita diserang terus sama dokter Pak. Ya, kita tahu rutin. Dari 9 fungsi ginjalnya, 8 kreatininnya. Sekarang 13 fungsi ginjalnya aman, tidak cuci darah. Berobatnya ke profesor ahli ginjal biar tidak gagal ginjal. Malah kebalikannya Pak, jadi gagal ginjal. Jadi apa solusinya? Cuci darah Pak. Cuci darah Pak, dia bilang, profesor bilang. Bisa sembuh tidak Prof? Tidak bisa Pak, cuci darah seumur hidup. Langsung dia naik pitam. Saya berobat ke profesor biar tidak cuci darah, maka saya pilih profesor bukan dokter, betul tidak? Ya, apa dia bilang sama saya Pak? Kalau nggak dilarang sama istri saya Ustaz, saya balikkan mejanya itu Ustaz. Ya Allah, sampai kayak gitu Pak. Saya somasi itu profesornya, disomasi Pak profesornya.
Besoknya perawatnya telepon dia, minta maaf Pak. Apa dia bilang sama saya? Perawatnya bisa telepon saya, ketakutan mereka katanya. Ya. Jadi ibu bapak itu pasien kita orang pintar. Ya. Dia bilang sama saya sudah nggak percaya sama dokter lagi Ustaz. Subhanallah. Jadi kalau dokter bully bapak, tinggal lapor sama beliau Pak. Habis itu dokter sama beliau itu. Ya. Itu Pak. Ya, jadi bapak ibu jangan anggap pasien kita orang bodoh. Jelas ya. Jangan anggap pasien kita orang bodoh. Maka tugas kita apa? Perlakukan mereka senyaman mungkin. Ya. Jangan pakai siku lah, ada yang dikepret lah. Dikepret gak ada lagi ya. Sesekali boleh lah. Kapan Ustaz ngepret? Kalau pasien tidur. Bangun Pak. Yang kedua kalau pasien lupa bayar. Bayar Pak. Itu dikepret. Nanti di advance diajarkan Pak, itu di advance. Di atas trainer kan? Diajarkan Pak. Tapi tidak efektif lah kita praktekkan. Pakai siku diajarkan lebih sensitif. Pakai siku kan? Hati-hati, tekan dulu titiknya, baru pakai siku pelan-pelan. Diajarkan, ya. Di kepret pun diajarkan. Tapi saya hampir nggak pernah pakai kepret lagi Pak. Kecuali 2 hal tadi ya. Pasien tertidur sama lupa bayar, bayar Pak. Kenapa? Karena penyumbatan di bawah nggak bisa Bapak kepret. Bapak kepret sampai rontok gitu dagingnya masih di bawah dia kan, betul nggak Pak? Ya. Nggak bisa kepret Pak, maka lebih praktis kita nggak pakai terlalu banyak tenaga, ditekan saja, betul nggak? Tekan bantuan berat badan, betul nggak? Tekan bantuan berat badan, betul tidak Pak? Itu lebih efektif mengurai penyumbatan dibanding kepret, paham di situ? Ya, kepret Ustaz buat gaya-gayaan aja Ustaz, biar keren. Ya kan? Aduh. Udahlah, jangan banyak gaya lah Pak. Yang jelas itu nggak efektif lah. Penyumbatan yang tebal nggak bisa Bapak kepret Pak. Bapak tabuk nggak bisa Pak. Ya. Jadi belajar tuh kita juga berpikir Pak. Dari guru kita memang begitu ada, betul nggak? Ya. Tapi kesini kita perbaiki pelan-pelan, itu tidak Pak. Ya. Yang efektif mana sekarang? Ya efektif dengan cara kita ternyata subhanallah. Ya. Jadi kalau Bapak banding kita perbaiki pelan-pelan, itu tidak Pak. Ya, yang efektif mana sekarang? Ya efektif dengan cara kita ternyata subhanallah. Ya. Jadi kalau Bapak banding, pernah kita ajak anaknya itu ke Malaysia ya. Ke Malaysia kita ajak. Dia lihat otot punggung. Oh, dia otot kok semuanya enteng. Saya kok nggak ada yang berhasil. Ya. Jadi dengan metode guru kita diwariskan ke anaknya itu ya, itu dia rasa kurang. Tapi dia lihat ini otot punggung itu subhanallah langsung. Yang kakinya sakit langsung enteng jalannya gitu ya. Jadi metode lama yang diajarkan guru kita dengan metode yang kita modifikasi, kita perbaiki sedikit demi sedikit, yang mana yang paling efektif, akhirnya kita ambil yang paling efektif, betul tidak? Ya, itu kan proses. Ketika metode lama sudah tak terlalu efektif, metode baru lebih efektif, Bapak mau pakai yang baru atau pakai yang lama? Ya, yang membandingkan bukan saya Pak, justru anak beliau sendiri yang membandingkan, anak guru kita. Ya, yang kita ajak ke Malaysia waktu itu ya, dia cerita sama saya, Ustaz ditotok itu pasien-pasiennya langsung pada jalan enteng semua ya, walaupun kakinya yang sakit. Jadi anak guru kita menyaksikan langsung Pak. Ya, tapi terkadang teman-teman ingin langsung belajar yang aslinya kan begitu kan? Ada nggak begitu? Ya, saya bilang ya silakan aja kok, kita nggak melarang kok, betul tidak Pak? Yang aslinya saja mengaku yang palsu. Kan kita dianggap palsu kan? Kan begitu kan? Ya, mengakui Pak, melihat langsung gitu. Ya, jadi memang proses kita belajar, kita perbaiki dikit-dikit, dengan izin Allah hasilnya lebih efektif. Itu kenapa? Ya, kalau dibandingkan dengan metode yang ada di guru kita, yang sekarang dilakukan di tempat terapi beliau, metode kita jauh berbeda, betul tidak? Ada yang sudah pernah ke sana? Udah merasakan? Jauh berbeda. Ya. Jauh berbeda. Dan pasien kita pun ya bisa merasakan. Silakanlah kalau mau coba. Ya kita suruh kok. Ya. Yang menilai kan pasien kita lagi nanti kan. Ternyata cepat Ustaz. Dengan tabung tuh langsung terasa. Ya. Jadi itu yang pertama, SOP-nya saja dijalankan hingga pada saat baksos
Nggak ada lagi masyarakat yang merasa cedera, masyarakat yang tadi terzolimi ya karena kesakitan. Ya, nyaman kita semua, betul tidak? Lihat saya totok yang semalam, nyaman tidak kira-kira? Walaupun saya tekan keras-keras, kelihatan nggak kakinya ngangkat-ngangkat atau angkat kaki dari sini? Enggak kan? Kenapa? Karena nyaman, pas titiknya. Hasilnya maksimal tidak, Pak? Capek nggak kita? Tidak, kita tidak capek, pasien nyaman, hasilnya maksimal, betul tidak? Itu, Pak. Sampai kemarin di Jambi ada orang kampung, dia bilang di pedalaman, saya lihat totok punggung Ustadz saja, saya praktekkan, enggak saya sentuh yang lainnya, itu selesai semua masalahnya. Saya orang bodoh saja, Pak, kata dia, ya bisa mempraktekkan seperti itu dan berhasil. Bapak yang aku orang-orang pintar kok digabung-gabung, itu maksudnya, Pak? Untuk apa kata dia duduk kaki lagi? Untuk apa pijat-pijat kepala lagi? Saya yang orang bodoh saja, kata dia, di Jambi, di kampung, di pedalaman Jambi, praktekkan totok punggung Ustadz, itu sudah dapat semuanya, kakinya jadi enteng pasien saya. Belum belajar offline, Pak. Sama dengan dari Bengkulu, saya hanya praktekkan totok punggung Ustadz. Ibu saya pengaburan. Kalau berjalan dibantu 2 orang, ya, pakai kacamata, baca pun tidak jelas. Saya totok Ustadz setiap hari. Sekarang ibu saya turun naik tangga tidak dibantu lagi, baca Quran tiap hari tidak pakai kacamata lagi. Usia 84 tahun, Pak. Dari YouTube saja dia belajar online, Pak. Dia buktikan, Pak. Saya orang bodoh, begitu kan kata dia kan? Di pedalaman Bengkulu. Ya orang bodoh dia bilang, Pak, di pedalaman Bengkulu. Saya praktekkan totok punggung Ustaz dari YouTube saja, Pak. Pengapuran ibu saya usia 84 tahun. Ya, mata pun sudah rabun, pakai kacamata tak bisa baca, ya. Saya totok tiap hari, Ustaz. Sekarang sudah bisa jalan normal tanpa dibantu, sudah bisa baca Al-Quran tiap hari tanpa kacamata. Hanya totok punggung saja. Kita apa lagi, Pak, coba? Nggak fokus, betul nggak? Apa alasan kita nggak fokus totok punggung, coba? Ya. Kalau fokus totok punggung saja, maju. Coba Bapak lihat di YouTube, Vino. Topung. Rame nggak pasiennya, Pak? Totok punggung saja, Pak. Bapak lihat Topung Jayapura, Pak Alex Santosa, pagi hari. Rame nggak? Setiap hari bisa 30 pasien. Di Papua mahal, Pak. Anak SD di Papua jajannya bisa 300.000, Pak. Beli bakso 60.000. Ya. Semen saja bisa 500.000 satu sak. Macam di Ternate ya. Jadi mahal biaya hidup. Jadi 250.000 nggak ada apa-apanya buat mereka, betul nggak? Teman kita di Papua kemarin dari Papua datang TFT di Bandung. Saya kalau habis uang, dia bawa apa, Pak? Bawa emas, Pak. Ya Allah. Apa cerita sama saya? Ustaz, ada satu suku di Papua cari emas seperti saya cari singkong, Pak. Pakai kayu doang, Pak, digali-gali sebentar. Dapat, ya Allah. Kaya apa Indonesia, Pak? Ya. Jadi Papua 250.000 tiap hari itu satu orang saja, nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, lihat Pak Alex Santosa di Papua, totok punggung saja, Pak. Di Batam apa fokusnya? Totok punggung doang, betul tidak? Maju tidak di Batam? Tapi di Banten. Ayo tantangan besar. Ayo Banten. PR ini. Banyak PR kita. Alhamdulillah sudah mulai fokus totok punggung saja. Yang sudah banyak ilmunya sudahlah jangan urus lah. Mereka sudah pintar-pintar, betul tidak? Sudah banyak ilmunya, Pak. Ya Allah, capek kita ngurusnya, Pak. Saya kalau ke Banten saya bilang apa? Saya di Banten agak malu berbicara. Kenapa? Orang Banten tuh hebat-hebat semua. Gitu, Pak ya. Di Pulau Jawa, Jawa Timur, tidak maju, Pak. Jawa Tengah tidak maju juga, Pak. Karena tidak fokus, betul tidak? Gabung sama ini, gabung sama itu. Mereka paling pintar, Pak, lebih pintar mereka sama kita, Pak, jelasinnya. Tapi coba tanya pasien mereka. Ya, kalau menjelaskan, Pak, pintar-pintar mereka. Oh, ini macam-macam lah penjelasan itu, Pak. Pintar-pintar. Ini semoga di Pulau Jawa mendengarkan saya, ya. Jawa Timur terutama, ya.
Besok kita upgrading di Jawa Timur ya, bulan Juni insya Allah. Lalu ke Malang ya, Malang Surabaya kita upgrading lagi. Pulau Jawa tidak maju karena digabung-gabung. Ya, tidak maju pada Pulau Jawa. Tapi di Batam sudah hampir lebih 10 klinik Pak sekarang. Anggotanya sudah hampir lebih dari 1000 sekarang. Pelatihan sudah hampir 40 angkatan. Di Banten sudah berapa puluh angkatan? 30. Enggak kehitung Ustaz. Gak kehitung. Iya. Anda nggak pernah ngadain. Iya. Ada offline atau online. Udahlah. Sekarang udah alhamdulillah sudah mulai bagus sekarang ya. Sekarang sudah mulai bagus. Jadi sekarang yang baru-baru Pak ternyata yang mulai muncul. Yang lama sudah pintar-pintar Pak, sudahlah biar mereka berdiri sendiri saja begitu ya. Artinya mereka ya sudahlah. Kita ini kan juga agak susah ya. Ya sudah mereka berdiri sendiri nggak ada masalah. Mereka bekerja nggak apa-apa ya. Yang penting Bapak tugas utama kita ada 2 Pak yang esensial. Yang pertama berdakwahlah dengan tutup punggung. Ya. Berdakwahlah dengan tutup punggung. Bapak kemana pergi berdakwah dengan tutup punggung. Kita ke sini berdakwah dengan tutup punggung. Kita kemarin ke Kasuban Cipta Gelar berdakwah dengan tutup punggung. Berdakwah dengan tutup punggung itu tugas pertama, jelas ya. Jadi nggak ribut lagi di antara kita, betul tidak Pak? Itu yang esensial. Berdakwahlah dengan tutup punggung. Insya Allah nggak ribut. Ya. Karena kita kebanyakan ributnya ketimbang berdakwahnya, betul nggak? Ya. Jadi SOP pertama yang paling esensial, ya. Kan ada masalah, Pak. Yang pertama kita harus fokus ke masalah yang esensial, betul tidak? Jangan fokus ke masalah yang trivial. Trivial itu sepele, Pak. Paham ya? Ada 2 masalah. Yang pertama masalah esensial, yang kedua masalah trivial. Trivial masalah sepele, esensial masalah penting, betul enggak? Yang paling penting itu esensial, ya, yang sepele jangan dibicarakan. Jadi apa yang esensial tugas kita? Tadi yang pertama, berdakwahlah dengan tutup punggung. Jelas Ibu Bapak? Itu yang esensial. Ya, caranya bagaimana? Boleh pakai bansos, itu tidak esensial, betul tidak? Boleh dengan sosialisasi, betul tidak? Boleh dengan cara apa saja Pak, yang penting berdakwahlah dengan tutup punggung. Boleh ke pulau-pulau, boleh tidak? Boleh ke laut-laut, boleh tidak? Ya, boleh ke darat, jangan sampai lupa daratan Pak ya. Ya, artinya Pak, berdakwahlah dengan tutup punggung, paham di situ ya? Kemana saja kita pergi silakan, itu tidak esensial, jangan dibahas. Yang penting niat pertama berdakwah dengan tutup punggung. Ya kita kesini berdakwah dengan tutup punggung, betul tidak Pak? Niatnya itu kan? Ya, itu yang pertama. Niatkan setiap topuris berdakwahlah dengan tutup punggung. Jadi kita nggak ribut antar sesama, betul tidak? Karena persamaan prinsip tadi, sama niat. Saya ingin berdakwah dengan tutup punggung. Orang mau bilang apa, terserah. Karena prinsip saya yang esensial, berdakwah dengan tutup punggung. Yang kedua Pak, tugas esensial kita apa? Edukasi masyarakat dengan tutup punggung kita. Mau namanya seminar silakan, mau namanya pelatihan silakan, mau pakai sertifikat silakan, mau tidak pakai sertifikat silakan. Paham? Mengedukasi masyarakat dengan tutup punggung. Enak gak kalau gitu Pak? Pada ribut nggak kira-kira itu? Enggak. Mau pakai bayar silakan, mau nggak bayar silakan. Itu kan trivial, sepele, betul nggak? Tapi yang esensial apa tadi? Mengedukasi. Ajarkanlah masyarakat tutup punggung. Mau di Car Free Day silakan. Betul tidak? Mau di musola silakan. Mau di ruang macam ini aula silakan. Itu tidak kita bahas. Yang kita bahas, ajarkanlah tutup punggung. Betul tidak? Caranya itu tidak esensial. Paham? Kita sering ribut masalah sepeda tadi. Biayanya berapa Ustaz? Di sana biaya 500.000, di sini 300.000, murahan sini pada lari ke sini Ustaz. Ada nggak yang begitu? Ribut masalah biaya, ada nggak begitu Pak? Masalah biaya ribut, kenapa? Karena dia nggak paham masalah esensialnya, betul tidak? Ya, masalah biaya tidak perlu dibahas, betul tidak Pak? Ada nggak yang gratis? Ada. Di Padang Panjang gratis pelatihan, biaya APBD, betul nggak?
Satu orang 1,1 juta. Di Medan bayar 700.000 misalkan, boleh nggak? Boleh. Yang penting apa tadi? Mengedukasi. Paham di situ ya? Jadi kita bedakan antara yang esensial sama yang trivial. Masalah yang esensial sangat penting dengan masalah yang sepele. Kita sering bahas masalah yang sepele, Pak. Berantem, Pak, 2 hari 2 malam nggak selesai. Pelatihan berbayar. Ada yang bilang harusnya pusat menyeragamkan biayanya. Ada yang bilang begitu, Pak. Harusnya pusat menyeragamkan biaya pelatihan. Harus sama dari pusat. Kira-kira bisa nggak kalau disamakan semuanya, Pak, dari pusat? Nggak bisa. Itu, Pak, di grup trainer dibahas 2 hari 2 malam nggak selesai. Sampai merah-merah kupingnya juga nggak akan selesai, Pak. Sampai mati pun nggak akan selesai, Pak. Ya, betul tidak? Kenapa? Ya tiap wilayah beda-beda. Tadi ada yang gratis, ada yang bayar, ada yang di hotel, ada yang di masjid. Betul tidak? Itu kan tidak esensial. Apa yang esensial tadi? Rawatlah tadi, edukasilah masyarakat ilmu totok punggung. Itu yang esensial. Ya, yang pertama berdakwalah dengan totok punggung. Yang kedua, ajarkanlah masyarakat semua totok punggung. Itu, Pak, tugas utama kita. 2 itu. Nggak ribut. Oh, kalau bapak kan belum trainer, Pak, nggak boleh bapak kasih pelatihan. Ada nggak yang bilang begitu? Itu tidak esensial, Pak. Siapapun berhak mengajarkan totok punggung, betul nggak? Yang baru pelatihan dasar berhak wajib mengajarkan totok punggung sesuai kapasitasnya, betul tidak, Pak? Pelatihan dasar berarti general treatment saja. Bapak wajib mengajarkan general treatment ke orang lain, betul tidak? Yang sudah pelatihan pendalaman berarti sudah general treatment, sudah emergency. Berarti ibu bapak wajib mengajarkan general treatment dan emergency. Walaupun belum trainer. Yang sudah trainer lebih wajib lagi mengajarkannya dan bisa memberikan sertifikat. Betul nggak? Kan nggak ada masalah. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya tidak esensial dibahas. Bapak belum trainer, Pak, nggak boleh mengajarkan. Nggak boleh bapak kasih pelatihan. Bapak bolehnya sosialisasi. Cuma namanya doang, Pak. Nggak esensial dibahas juga. Ya kan? Saya bilang mau namanya sosialisasi, mau namanya apapun, yang penting tugas utama mengedukasi, mengajarkan totok punggung untuk semua masyarakat. Paham semua ibu bapak ya? Jadi saya nggak capek, Pak, jelasinnya. Nggak ada lagi ribut masalah nanti tarik pelatihan, itu enggak. Nggak ada lagi ribut masalah tempat pelatihan di mana, nggak ada lagi ribut masalah itu ya, karena semua sudah paham ya. Yang ketiga tadi itu, Pak, SOP-nya harus dilakukan. Yang esensial, SOP totok punggungnya dilakukan. 3 itu tugas utama kita ya. Tadi berdakwah dengan totok punggung, ajarkanlah ilmu totok punggung. Yang kedua, lakukan totok punggung sesuai dengan SOP-nya. Udah, Pak. Mau pakai nama UAR silakan, yang jelas nggak boleh nama UAS-nya. Nanti Abdul Somadnya marah. Nggak boleh pakai nama UAH, Pak ya. Nanti Ustaz Aldi Hidayatnya marah ya. Mau pakai nama sendiri silakan, Pak, saya nggak pernah ngelarang kok. Yang penting SOP-nya yang esensial dilakukan, betul tidak? Ya, ini ribut masalah nama. Ada nggak yang ribut masalah nama? Kan meributkan yang tidak esensial, paham di situ, Pak? Ya, jadi kita sering ribut masalah tidak esensial, akhirnya masalah yang esensial terlupakan. Ya, itulah kenapa totok punggung tidak berkembang suatu wilayah, karena ributnya masalah yang tidak esensial. Sampai berantem loh, Pak, musuhan, Pak. Yang lebih lucu lagi, kita baksos di Medan, dia ganti nama totok punggung. Begitu datang kita, tangannya diumpetin, Pak. Lagi otot berhenti. Karena dia mengganti nama totok punggung jadi nama lain gitu ya. Bikin satu komunitas baru. Begitu bakso sama-sama, dia pakai totok punggung. Datang totok punggung, tangannya diberhentiin, Pak. Coba. Saking malunya begitu ya. Kalau kita mah nggak ada masalah kok, mau diganti nama silakan, tidak esensial, betul nggak? Ya, 3 hal utama itu tugas Topuris, ya, berdakwah dengan totok punggung, sebarkan totok punggung sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, lakukan sesuai dengan SOP-nya. Udah, Pak, selesai. Nggak bakalan ribut, Pak, masalah nama, masalah tarif nggak bakalan ribut, betul tidak? Karena 3 itu yang kita fokuskan. Udah, besok mulai PW di sini berdakwah dengan totok punggung. Besok edukasi masyarakat totok punggung. Paham di situ? Gampang nggak kira-kira tugas kita, Pak? Gampang banget, Pak.
Tapi kita maunya cari yang susah. SOP-nya gampang, di punggung doang. Masih aja dipijat-pijat kepalanya, masih ditarik-tarik kakinya. Kan ada yang kita bilang bid'ah totok punggung ya. Ada tuh, yang mana tuh Pak Idius tuh? Bid'ah totok punggung, satu aja ya. Nah, itu yang paling bawah tuh. Ini ngeri kan? Satu saja ya. Apa ya? Oh. Betul. Tarik tangannya, tarik kakinya. Untung nggak diinjak mukanya Pak ya. Tapi ini nggak boleh ini pas Idul Adha nggak boleh ini. Iya. Tarik. Jadi ibu bapak semuanya, kenapa saya fokus totok punggung? Saya sudah apa tuh ya? Ya fokus totok punggung saja Pak. Ya. Kita sudah membuktikan ya bahwa kunci hampir semua pengobatan totok punggung. Tanya ahli akupuntur, kapan pasien tak bisa diakupuntur lagi? Apa jawabannya? Ketika penyumbatan sudah menekan saraf, darah tidak lancar, saraf nggak dapat energi lagi. Ketika saraf tidak dapat energi lagi, di situ nggak mungkin bisa diakupuntur. Iya, betul tidak? Biasanya dengan apa? Totok punggung Pak penyumbatannya. Selesai, darah lancar, saraf dapat energi lagi. Jadi kunci akupuntur dipegang oleh totok punggung. Bapak megang kuncinya Pak. Ya, nggak usah Bapak paksa-paksa sarafnya itu dengan rangsang-rangsang. Kalau dia ketekan ke kunci, nggak mungkin bisa Bapak rangsang dengan jarum akupuntur yang paling panjang sekalipun. Yang bilang siapa? Yang bilang dokter ahli akupuntur Pak, bukan saya. Bukan menjatuhkan akupuntur ya, tapi yang bilang dokter akupuntur Pak, ahli akupuntur Pak, yang banyak pasien beliau itu. Apa dia bilang? Pasien saya nanya Pak. Yang nanya pasien saya, yang menjelaskan ke saya pasien saya Pak. Dia pasti membandingkan totok punggung sama akupuntur. Saya tanya Ustaz, dokter yang di Cianjur itu ya, dokter yang akupuntur itu pasiennya banyak sekali Pak. Saya tanya beliau Ustaz, apa katanya Bu? Katanya Ustaz, kalau saraf nggak ada energi lagi, darah tidak lancar, nggak ada energi saraf, itu nggak bisa kita akupuntur. Subhanallah, ternyata tersumbat Pak ke tangan, dibelikat, betul nggak? Hingga tangannya sudah nggak ada energi lagi, mungkin sudah layu begitu, nggak bisa diakupuntur. Kenapa? Sudah nggak ada energi lagi saraf ke tangannya. Tapi ada nggak terapis totok punggung yang dia totok pasiennya, diakupuntur juga pasiennya, ada tidak Pak? Berarti tidak paham akupuntur, tidak paham totok punggung, betul nggak? Nanggung ilmunya, betul tidak Pak? Biasanya Pak yang nanggung-nanggung itu yang konyol, betul tidak Pak? Yang belagu ya begitu. Yang pakar akupuntur saja bilang, kalau nggak ada energi lagi sarafnya, ya karena darah tidak lancar, ketutup penyumbatan tadi, ketekan sampai dalam, sampai kena saraf pembuluh darah, nggak ada energi sarafnya, darah tidak lancar, tidak bisa diakupuntur. Itu kata pakar akupuntur. Berarti yang memegang kunci siapa? Totok punggung Pak, totok saja darahnya lancar, bisa lagi Ustaz yang ke tangannya. Ya. Sama Pak, kunci reposisi tulang, totok punggung juga. Cari pakar reposisi tulang Pak, silakan yang di TikTok. Cari pakar reposisi tulang Pak. Kalau pasiennya sudah nggak bisa angkat tangannya, sama sekali dia nggak bisa angkat tangannya Pak, sudah sakit dia gerakan tangannya. Bisa nggak dia reposisi paksa? Bisa tidak Pak kira-kira? Tidak akan bisa Pak. Kekunci di punggung. Itu dibuktikan sama pasien saya Pak. Aduh Ustaz, nggak bisa diangkat tangannya, dipaksa Ustaz, dikerotak atau diangkat ya, kerotak atau kerotak ya, 2 kali Ustaz, dipaksa, saya kesakitan nggak kuat lagi Ustaz, ada perubahan sedikit saja. Iya Bu, perubahan sedikit. Kalau dipaksa ya sampai ke atas, ibu mati, pasti fatal akibatnya, mungkin kan begitu kan Pak ya. Sedikit dia paksa saja, dia nggak kuat Pak, itu maksudnya. Sedikit dia paksa kesakitan, ada perubahan, ada sedikit, tapi nggak mungkin dipaksa sampai normal, nggak mungkin bisa. Saya bilang, cari pakar reposisi tulang yang paling hebat, silakan dibuktikan. Kenapa? Kekunci di belakangnya. Tapi kita lihat tuh, kalau nggak salah di YouTube kita ya, atau di TikTok kita, Pedro, pernah lihat tuh TikTok saya Pedro yang di Bali, 15 tahun Pak, frozen soldier, punya spa, punya massage, di Itali dia punya, di Bali dia punya, di Kintamani, punya urut Pak, itu tukang urut semua anak buahnya Pak. Apa dia bilang sama saya? I get frustrated, saya frustasi katanya, berapa 15 tahun frozen soldier saya,
Kemana saya pergi saya cari tukang urut? Di Bali, urut Bali ada apa? Pijat Bali ada apa? Itu Pak, dia punya pijat urut Bali. Enggak mempan Pak, 15 tahun Frozen Soldier. Saya toto, saya diajak sama Begede Natil, Ustaz, tolong teman saya sudah 15 tahun Frozen Soldier. Saya toto 1 kali, dapat kuncinya dibelikan tertekan, langsung 1 kali, langsung bisa angkat tangan ya Pak, demi Allah dengan izin Allah. 15 tahun Frozen Soldier. Dia bilang sudah agak frustrated, saya sudah frustasi berobat. Tuh Pak, sampai frustasi berobat, sudah pijat urut kemana-mana, tidak selesai. Hanya kita totok 1 kali saja dengan izin Allah, langsung normal kembali, dia bisa angkat tangannya. Waktu buka baju di awal saya bantu buka bajunya sebelum terapi, begitu selesai dengan izin Allah normal sendiri pakai baju sendiri. Masih belum yakin totok punggung Pak, Bapak Ibu, keterlaluan. Kan sudah bukti Pak. Saya pun kalau ada metode yang lebih bagus Pak, saya pelajari kan insya Allah, betul nggak? Maka saya suruh bekam, betul nggak Pak? Karena bekam nggak bisa diganti dengan totok punggung, betul tidak? Kita objektif saja lah Pak, nggak usah juga merasa hebat, betul nggak? Ya, Pak, silakan dibekam Pak habis totok, betul nggak? Hampir 100% saya sarankan pasien saya dibekam, karena saya mengakui, ya ada kelemahan kita, betul tidak? Ya, itu kelemahan kita, Pak dibekam, Bu dibekam rutin setiap bulan kalau bisa. Pak, kalau Bapak macam ini Pak, kalau bisa bekamnya 2 minggu sekali Pak, darah Bapak kental sekali Pak. Betul enggak? Kita mengakui Pak, betul tidak? Ya. Tapi kalau ada yang lebih bagus ya kita ikuti, betul enggak? Kalau enggak ada, ya kita pegang kunci hampir semua metode. Kecuali bekam tadi kan, pas itu bekam. Ya. Jadi Bapak Ibu fokus totok punggung saja, Masya Allah, kita tidak capek, hasil maksimal, pasien nyaman. Ya. Sebagian besar kita masih mindsetnya yang sakit itulah penyumbatannya. Pasien kesakitan dia kesenangan. Ya. Padahal itu salah. Ya. Nah kemarin juga di DKI kayak gitu kan. Di DKI kita upgrade juga, baru ketemu Pak ternyata. Ya. Kemarin juga di mana tuh? Depok ya. Kita upgrade juga, baru paham Pak ternyata. Ternyata selama ini salah yang mereka pahami. Ya. Selama ini yang sakit itulah dianggap penyumbatannya. Padahal yang ditekan ototnya apa yang dia tekan, bukan penyumbatan. Ya, baru kita cari. Sekarang buat sampel ya. Udah 8:30 kan? Langsung ya. Kepalanya di sini. Ya. Kakinya